Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar anak-anakku semua? Perkenalkan, nama saya Ibu Laila. Di sini saya akan mengajar pembelajaran bahasa Indonesia tingkat SMA. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai puisi. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian puisi. Apakah ada yang tahu pengertian puisi? Ibu akan menjelaskan pengertian puisi. Berdasarkan pengertiannya, puisi dapat dikatakan sebagai salah satu genre sastra yang menggunakan kata-kata yang estetis dan berirama. Penggunaan kata-kata indah yang bertujuan untuk membangun makna yang berbeda atau menggantikan makna asli sebuah kata. Pada materi puisi bahasa Indonesia kelas 10 ini disebutkan bahwa puisi merupakan ungkapan hati atau pemikiran penyair atau penulis sebagai hal dalam kehidupan ke dalam susunan kata-kata yang padat dan penuh makna. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri puisi. Puisi memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat dibandingkan prosa dan drama. Yang kedua, ada puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Selanjutnya, puisi lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun, khususnya pada puisi lama. Selanjutnya, ada puisi bersifat simetris. Yang kelima, puisi memiliki makna konotatif. Selanjutnya, puisi terdiri dari kesantunan sintaksis atau gatra. Ibu berikutnya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur puisi. Pada materi puisi bahasa Indonesia kelas 10 ini, kamu juga perlu mengetahui tentang apa saja yang menjadi unsur-unsur pada puisi. Yang kedua, ada struktur fisik puisi dan struktur batin puisi. Struktur fisik puisi merupakan unsur dari puisi yang dapat dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur fisik puisi terdiri dari yang pertama ada tipografi atau bentuk format puisi. Definisinya tipografi adalah dalam tipografi ini kamu dapat melihat pengaturan baris, batas tepi kertas kanan, kiri, atas, dan bawah, serta pemilihan jenis huruf yang digunakan oleh penyairnya atau penulisnya. Tipografi ini berpengaruh terhadap pemakna dari puisi tersebut. Selanjutnya ada diksi. Definisinya adalah diksi merupakan pemilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya yang dimasukkan di sini untuk mendapatkan efek sesuai dengan keinginan penyair tersebut. Diksi ini sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan dalam penyair ke puisinya tersebut. Selanjutnya ada imaji atau citraan. Nah, imaji ini merupakan kata atau susunan kata-kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi pembaca saat membaca puisi. Setelah pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengarkan, merasakan, atau mengalami hal-hal yang terdapat dalam puisi tersebut. Imaji dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu imaji penglihatan atau visual, imaji pendengaran atau suara auditif, dan imaji sentuh atau peraba yang disebut taktil. Selanjutnya ada majas. Majas merupakan pemakaian bahasa dengan melukiskan suatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata dalam melihat banyak makna. Selanjutnya ada kata konkret.
Kata konkret di sini merupakan kata yang mengacu untuk merujuk kepada suatu benda atau hal yang berwujud, dapat diraba, dilihat, didengar, dan dicium. Kata konkret dalam puisi biasanya merangsang imaji pembaca dan berkaitan dengan lambang atau kiasan. Contoh dari konkret itu sendiri yaitu laut, sawah, pantai, meja, uang, rumah, mobil, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Selanjutnya ada rima atau irama, merupakan persamaan bunyi yang digunakan oleh penyair atau penulis dalam puisinya dari awal hingga akhir puisi. Nah, ini yang kedua ada struktur batin puisi. Struktur batin puisi ini merupakan unsur pembangun puisi yang tidak terlihat dari mata. Struktur batin puisi ini terdiri dari yang pertama ada tema atau makna yang disebut juga sense, merupakan salah satu unsur puisi yang tersirat berupa makna yang ingin disampaikan oleh penyair kepada para pembaca. Tema atau makna dalam puisi berkaitan dengan hubungan tanda dengan makna. Puisi ini memiliki kata, bait, baris, maupun bentuk. Sebuah puisi memiliki makna tertentu yang ingin disampaikan oleh penyair atau penulisnya. Selanjutnya ada nada atau tone ya, merupakan sikap penyair kepada para pembaca yang berkaitan dengan tema dan rasa. Dalam sebuah puisi, penyair dapat menyampaikan makna yang ingin disampaikan dengan nada menggurui, mendikte, merendahkan, memuji, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada rasa atau feeling. Rasa merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan dalam puisinya. Rasa biasanya dipengaruhi latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya, latar belakang pendidikan, jenis kelamin, kelas sosial, agama, kedudukan dalam masyarakat, serta pengalaman sosiologi dan psikologis seseorang. Penyair akan merupakan rasa dalam puisi yang ia tulis. Selanjutnya ada amanat atau tujuan atau intention. Amanat atau tujuan merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisinya kepada para pembaca. Selanjutnya ada jenis-jenis puisi. Nah, setelah mengetahui tentang struktur puisi pada materi puisi Bahasa Indonesia kelas 10 ini, Ibu juga akan mengenalkan kamu pada 3 jenis puisi sebagai berikut. Yang pertama, ada puisi lama. Di sini definisinya merupakan puisi yang dibuat sebelum abad ke-20 dan terikat pada beberapa aturan. Yang kedua ada puisi baru, merupakan puisi yang tidak terikat pada aturan puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, ataupun rima. Puisi baru memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada nama penyairnya jelas atau diketahui. Yang kedua, memiliki bentuk rapi dan simetris, sama ya, kanan, kiri, atas, bawah. Memiliki gaya yang dinamis, itu yang ketiga. Selanjutnya ada memiliki persajakan akhir yang teratur. Selanjutnya, sebagian besar puisi baru memiliki 4 seutai, setiap barisnya terdiri dari sebuah gatra atau kesatuan sintaksis. Setiap gatra terdiri dari 4-5 suku kata dan banyak menggunakan pola, pantun, dan syair. Sekalipun ada juga yang menggunakan pola puisi lama lainnya. Baik, Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini.
Apabila yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.